Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Saudara dimulakan oleh Allah. Apa kabar hari ini? Masya Allah, Masya Allah. Senang rasanya melihat jenengan pada bahagia, tersenyum atau ada apapun. Kalau toh masih ada yang manyun, sedih, itu ngapain kita sedih-sedih terus-terusan? Terutama kali ini temanya menyangkut tentang kegagalan anak. Saya tidak pernah mengatakan dalam hidup gagal, cuman proses yang tertunda. Karena kalau gagal berarti dia ada peluang. Kalau proses tertunda berarti ada peluang. Bagi mereka yang mempunyai anak-anak SD, SMP, SMA, SD menuju TK, bahkan TK ke SD, tidak semua tertampung di sekolah yang menurut Bapak Ibu baik. Pasti ada yang tersingkir. Akhir masuk SD yang tidak seperti yang diprediksi. Yang SD juga demikian, tidak semua bisa masuk ke SMP yang sesuai Bapak Ibu rencanakan atau keinginan. Pasti akan tersingkir. Karena tiap-tiap sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ada yang namanya kapasitas. Antara yang masuk dengan penerima yang diterima pasti berbeda. Tentu banyak yang ingin masuk dibanding yang diterima. SD, SMP, SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi sama. Semuanya adalah menyangkut tentang sebuah dream, sebuah keinginan, sebuah passion, berharap SD-nya nanti seperti ini, berharap SMP-nya seperti ini, berharap SMA-nya seperti ini. Demikian juga tentang perguruan tinggi. Kita inginnya perguruan tingginya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau boleh saya sebut misalkan, semua orang tua, walaupun bisa dikatakan tidak semua, tapi rata-rata orang tua khususnya di Indonesia kepingin dong anaknya di UI, di ITB, di IPB, di Unpad, di Undip, di UGM, di ITS, Universitas Brawijaya, UNER, UPN, atau dimanapun Bapak Ibu. Tidak bisa saya sebut satu-satu karena begitu banyaknya PTN. Demikian juga PTS. Yang ingin saya garis bawahi Bapak Ibu, satu, yang mau masuk lebih banyak dibanding penerimaan. Dua, ayo kita renungkan sebentar, sukses bisa dari berbagai tempat. Tidak tempat yang kita inginkan. Bisa tahu-tahu yang tidak diinginkan, tahu-tahu sukses. Kalau boleh dikatakan itu keberhasilan, maka gagalnya adalah keberhasilan yang tertunda. Saya ulangi, khususnya anak SMA yang sudah lulus misalkan, pasti ingin perguruan tinggi yang saya sebut tadi. Namun, tolong ditanya ulang, apakah benar perguruan tinggi itu akan memberikan keberhasilan anak berikutnya? Bisa ya, bisa tidak, tergantung anaknya. Kapan menjadi luar biasa jika antara passion, keinginan, mimpi anak, dan kemampuan anak itu selaras dengan apa yang dipilih di perguruan tinggi negeri itu. Maka itu akan mengantarkan dia menjadi luar biasa. Coba cek. Semua tahu kan Bapak Ibu, Ronaldo adalah pemain sepak bola. Bisa jadi Ronaldo tidak SMA, tidak perguruan tinggi. Kan begitu Bapak Ibu. Tidak masuk perguruan tinggi yang hebat, tapi kakinya Ronaldo barusan tekan kontrak di Al Nassr Arab itu hampir 4 triliun 2 tahun. Per detik dibayar kurang lebih 65.000. Per menit berapa, per jam berapa, per hari berapa. Karena Ronaldo fokus di sesuai passionnya yaitu sepak bola. Yang tidak harus seperti yang lain di perguruan tinggi.
Dan itu tidak semuanya di perguruan tinggi dan tidak semuanya di sepak bola. Itulah passion. Sebuah dream, sebuah ukuran-ukuran dari tiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita bisa melihat itu, orang tua melihat passion anak itu luar biasa. Itu tadi Ronaldo. Maaf saya sebut satu nama lagi. Putri Aryani. Siapa yang tidak kenal Putri Aryani? Anak cantik, maaf tidak bisa melihat, tapi Putri Aryani punya talenta yang luar biasa. Bahkan pernah ngomong pada bapak dan ibunya, nggak apa-apa saya tidak bisa melihat, tapi pastiin Pak, pastiin Ma, nanti semua akan melihat Putri Aryani. Dan dibuktiin oleh Putri Aryani. Go Talent Amerika. Dan gegerkan dunia. Walaupun tidak menang, tapi sudah dapat yang golden ticketnya luar biasa. Akhirnya hari ini Putri Aryani menyanyi di mana-mana. Suaranya bagus, pianonya organnya luar biasa. Padahal maaf, buta. Sukses dinyanyi. Kalau Bapak Ibu ingat, ada 2 anak manusia di Indonesia yang 2 orang itu hanya dapat emas di Olimpiade kapan hari. Coba cek itu. 2 laki-laki siapa itu? Pemuda itu siapa? 1 angkat besi dari Tangerang, 2 panjat tebing dari Kalimantan. Itu yang panjat tebing latihannya tangannya leder. Yang angkat besi tadi luar biasa. Tapi sukses di bidangnya. Angkat besi dan panjat tebing. Akhirnya dapat piala, dapat uang yang macam-macam, dan presiden juga dapat, dan seterusnya. Ada yang lebih dahsyat? Ada. Kalau Bapak Ibu ini cek di YouTube, ada yang namanya Nick, NICK, dari Australia. Maaf, terlahir tanpa 2 tangan, tanpa 2 kaki. 10 tahun dibully, orang nggak kuat, hampir bunuh diri. Tapi ibunya mendekat dengan penuh kasih sayang, diantarkan anak ini dengan passionnya. Apa bilang ibunya? Nak, selama kamu masih punya kepala, kamu masih manusia, dan kamu hidup, kamu bisa berbuat. Dengan motivasi ibunya, dengan ibunya yang luar biasa mendekati anaknya dengan penuh kasih sayang, diarahkan, diantar kepada passionnya. Sekarang jadi motivator, istrinya cantik normal, punya anak normal, kekayaannya luar biasa. Dengan menjadi motivator, memberikan motivasi pada orang lain, bahwa dia buktiin tanpa 2 tangan, tanpa 2 kaki, bisa hidup dan bisa survive, dan bisa sukses di bidangnya masing-masing. Maka dari itu saya mohon dengan sangat, dekati anak kita. Anakmu bukan dirimu, anakmu bukan kamu, anak adalah amanah dari Allah SWT. Maka penuh kasih sayanglah, asih, asah, asuh. Kalau kita bisa mengarahkan gitu, insya Allah kita akan mengantar anak-anak itu kepada keberhasilan sesuai dengan passionnya, sesuai impiannya, sesuai pada dirinya. Yang tadi sudah saya katakan, anakmu bukan dirimu, anakmu bukan kamu, anakmu ada di dimensinya, pada on the track dirinya. Gak usah lagi pakai kata-kata pokoknya. Anak bisa sukses sesuai passionnya. Tidak harus semua dipaksa ke perguruan tinggi. Gak mampu. PTN gak mampu menampung semuanya. Pasti ada yang tersingkir. Dan kalau sudah begitu berarti hidup ini ada apa? Tidak ada kehidupan yang kebetulan. Semua punya wadahnya. Semua pun tinggal sekarang kita cari dengan cara niat, usaha, doa, tawakal. Insya Allah putra putri kita akan menjadi luar biasa asal orang tua mendorong, mensupport, memotivasi, mendoakan, penuh kasih sayang, asih, asa, asuh. Insya Allah Rabbi habli minas solihin. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan akan menuju pada passionnya masing-masing. Selamat membentuk anak-anak kita yang menjadi soleh, soleha, dan jangan pernah takut kalau gagal satu. Gagal itu boleh, yang tidak boleh adalah menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mendorong, mengantarkan anak-anak kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.